disease ulcerative gingivitis atau ANUG. Untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Tari Yulia Malia. Kepada Saudari Tari Yulia Malia, dipersilahkan. Baik. Baik, materinya yaitu nafaskus, yaitu baiklah saya Tari Yulia Maria akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu nama-nama kasusnya akut necrosing ulcerative gingivitis atau ANUG, terus sinonimnya yaitu Treatment gingivitis, terus periodontal akut yang bersifat destruktif. Pengertiannya adalah suatu infeksi akut yang sangat menyakitkan, ditandai oleh ulcerasi, nekrosis kematian jaringan, dan inflamasi berat pada gingiva atau gusi, terutama pada papila interdental bagian antara gigi, disertai nyeri hebat, pendarahan spontan dalam mulut yang khas. Kondisi ini merupakan tahap lanjut dari gingivitis biasa dan dapat berkembang cepat tanpa penanganan yang tepat. Penyebab dan faktor risikonya. ANUG terjadi akibat infeksi bakteri endogen di dalam mulut yang berubah menjadi patogen pada keadaan tertentu, seperti overgrowth bakteri terutama Spirochetes dan Fusobacteria yang bersifat anaerob. Kebersihan gigi dan mulut yang buruk, plak dan sisa makanan yang menumpuk, sistem kekebalan tubuh menurun, merokok, stres berat dan kurang tidur, malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Patogenesis melibatkan toksis bakteri dan respon imun yang menyebabkan destruksi jaringan limfa. Gejala aktifnya yaitu keluhan dirasakan pada pasien dapat berubah. Yang pertama, nyeri hebat pada gusi yang muncul secara tiba-tiba, sulit makan, berbicara, dan menelan karena nyeri. Rasa tidak enak mulut, bau mulut sangat tidak sedap, rasa lemah bisa disertai dengan demam ringan. Lanjut, Kak. Gejala objektifnya. Gejala objektifnya yaitu temuan yang dapat dilihat dan diukur oleh pemeriksaan, seperti gambar yang di sini. Selanjutnya, Kak. Sinopsis klinisnya, intraoral, ulcerasi nekrotik pada papila interdental dengan bentuk seperti kawah, pseudomembran abu-abu atau kuning abu yang menutupi jaringan yang mati, gusi merah menyala dan mudah berdarah, eksudat dan hipersaliva, pembengkakan kelenjar regional. Sistematiknya jika berat itu demam malaise, kadang perubahan sistemik lainnya tergantung derajat keparahan. Tindakan emergensinya, penanganan ANUG harus cepat karena dapat berkembang menjadi destruktif atau komplikasi serius jika dibiarkan. Tindakan awalnya yaitu yang pertama dekontaminasi awal dan analgesia. Bilas mulut dengan larutan antiseptik seperti kloridehid atau hidrogen peroksid untuk membantu mengurangi beban bakteri. Pemberian analgetik sistemik untuk nyeri sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu deprimen lembut, yaitu menghilangkan plak dan pseudomembran secara berlahan oleh tenaga profesional. Antibiotik sistemik jika ada infeksi berat atau sistemik, misalnya metronidazol, amoxicillin, atau sesuai dengan dokter. Kebersihan gigi dan mulut intensif, sikat gigi, interdental, cleaning yang sesuai, evaluasi kondisi umum,
evaluasi kondisi umum yaitu pemeriksaan status imun, nutrisi, dan faktor risiko lainnya. Evaluasi kondisi umum periksa status imun, nutrisi, dan faktor risiko lainnya. Lanjut. Edukasi dan tindakan lanjutan. Pasien perlu diberikan penjelasan, yaitu anggap adalah infeksi gusi akut yang sering yang serius, tetapi dapat sembuh bila ditangani dan dijaga kebersihan mulutnya. Penyakit ini bukan hanya karena gigi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebersihan mulut yang buruk, stres, merokok, dan daya tubuh yang menurun. Lanjut, Kak. Edukasi kebersihan gigi dan mulutnya yaitu instruksikan menyikat gigi 2 kali sehari dengan sikat bulu yang halus, menyikat secara perlahan, menghindari trauma gingiva, bilas mulut dengan fluoraldehyde 0,12%, 2 kali sehari, 7-10 hari atau sesuai dengan anjuran dokter. Hindari penggunaan tusuk gigi selama fase akut. Lanjut, Kak. Modifikasi faktor risiko. Pasien dianjurkan untuk menghentikan merokok, istirahat yang cukup, perbaiki nutrisi, protein, dan vitamin yang cukup, dan cukup minum. Lanjut. Kepatuhan obat. Jika diberikan obat, antibiotik harus dihabiskan sesuai dengan resep. Analgesik diminum sesuai aturan. Tidak menghentikan obat meskipun nyerinya berkurang. Tindakan lanjut. Kontrol ulang 24/72. Kontrol ulang 24-72 jam setelah terapi awal. Evaluasi penurunan nyeri, perbaikan jaringan gingiva, pendarahan berkurang. Tahap selanjutnya yaitu scaling dan perawatan periodontal lanjut. Evaluasi kondisi sistemik bila perlu. Rujukan. Pasien terujuk ke spesialis prudensia bila tidak ada perbaikan, lesi meluas, diduga periodontitis nekrotik, rujuk juga ke dokter terkait bila dicurigai penyakit sistemik. Kesimpulannya, adalah kondisi periodontal serius yang memerlukan diagnosis cepat dan penanganan terintegrasi terutama di unit gigi darurat atau klinik gigi dengan pengenalan dini terhadap gejala subjektif dan objektif serta tindakan cepat seperti debridement, antiseptik, perbaikan kebersihan mulut, dan antibiotik bila diperlukan. Prognosis dapat diperbaiki secara signifikan. Baik, diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tari Yulia Amalia. Baiklah, Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini dipersilahkan apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, saran maupun sharing informasi. Yang pertama dipersilahkan kepada Ibu Mutiara. Terima kasih Bu, saya Mutiara Izati Fitra ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana kita sebagai TGM pengenalan awal terhadap anuk dan gingivitis secara klinis pada pasien. Terus penanganan kegawat daruratan apa yang bisa kita beri sebagai TGM kepada pasien penderita anuk? Terima kasih. Dan penanganan. Baik, saya ulang pertanyaan dari Ibu Mutiara, bagaimana kita sebagai TGM untuk pengenalan awal terhadap kasus anuk dan gingivitis atau anuk dan gingivitis dan cara penanganannya. Seperti itu Bu Mutiara? Iya, secara klinisnya Bu, bagaimana perbedaan antara dua itu? Iya. Secara klinis, iya. Barangkali masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman. Izin saya mau bertanya, ini dari kelompok 3. Saya Risma Tambunan. Ini ada mau saya tanya, apakah setelah
jari anu Ya. dan ada risiko kambuh dan bagaimana cara menguranginya. Risiko. Apakah setelah sembuh dari anu ada risiko kambuh dan bagaimana cara menguranginya? Baik, saya ulang pertanyaan dari Ibu Risma. Apakah ini pertanyaannya? Apakah setelah sembuh dari anu ada risiko kambuhnya atau bagaimana cara menguranginya? Barangkali ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Ibu Tiara. Izin Bu, saya Tiara Pratiwi, izin bertanya kepada kelompok 4B. Mengapa anduk ini dikategorikan sebagai kondisi yang emergensi? Apakah gingivitis juga termasuk kondisi yang emergensi? Apabila tidak, apa alasannya? Terima kasih. Dengan alasannya. Ibu Risma, mohon di mute dulu, unmute dulu ya Bu. Ibu Risma. Iya, saya sendiri. Ya, mohon di unmute dulu. Baik. Untuk sesi pertama kita tutup dulu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Mutiara, yaitu pertanyaannya bagaimana kita sebagai TGM untuk pengenalan secara klinis anduk dan gingivitis ini, kemudian dan bagaimana cara penanganannya secara emergensinya. Baik kepada teman-teman dari kelompok 4 apabila ingin menjawab dari pertanyaan Ibu Mutiara, dipersilakan. Teman-teman dari kelompok 4, apabila ingin memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Mutiara, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taski Ilham dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara. Boleh diulang lagi Uni soal pertanyaannya? Moderator boleh diulang lagi pertanyaannya? Iya. Pertanyaan dari Ibu Mutiara, bagaimana kita sebagai TGM mengenali ataupun pengenalan terhadap kasus anduk dan gingivitis dan bagaimana cara penanganannya, penanganan emergensinya secara klinis. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Pengenalan kita tentang gingivitis itu pasti berawal dari adanya kalkulus yang sudah menumpuk di dalam gusi, yang kemudian terjadi peradangan pada gusi, yang bisa jadi ada pembengkakan juga dengan bentuk gusi berwarna merah, kemerahan. Itu bisa ditandai dengan adanya gingivitis pada gigi. Biasanya pasien itu biasanya ada disertai darah gitu. Kadang berkumur berdarah, kadang gosok gigi berdarah gitu. Terus cara penanganannya yang paling pertama itu pasien itu kita kasih obat kalau memang masih nyeri, kita kasih obat.
setelah kita kasih obat, kalau rasa nyerinya udah agak hilang, bagusnya kita scaling atau kita kuretase di bagian subgigi limfanya. Setelah itu pasien itu kita anjurkan untuk berkumur-kumur, baik itu dengan betadin kumur ataupun dengan minoset, untuk mencegah bakteri yang masuk ke giginya. Mungkin demikian. Baik, Mbak Taski, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin di sini saya juga menambahkan, di samping pemberian analgetik untuk menghilangkan rasa sakit, di sini juga bisa dilakukan pemberian antibiotik dan antiinflamasi. Tentunya yang melaksanakan kerja ini adalah dokter gigi, dan TGM kita boleh mengerjakan selama kita diberikan wewenang dari dokter gigi. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan Ibu Mutiara? Izin menanggapi, Bu. Ya. Kan sesuai yang dijelaskan tadi, untuk secara klinis bentuk dari gingivitis kan seperti yang kita tahu kan papilanya sudah melengkung, tidak runcing lagi, gusi kemerahan. Misalnya nih pasien datang dengan keluhan gusi meradang, secara klinis kita lihat gusi itu apa yang membedakan anuk dan gingivitis gitu, Bu? Izin Bu, mau menambahkan. Iya, baik Bu Suryani. Ya. Dari kelompok 4 ingin menambahkan antara gingivitis dan anuk. Kalau gingivitis itu peradangannya tidak terlalu berat, sedangkan anuk itu peradangan yang berat disertai dengan nyeri yang hebat. Kemudian pendarahannya pun spontan, tanpa sentuhan apapun bisa berdarah. Kemudian bau mulutnya pun khas. Sedangkan gingivitis bau mulutnya mungkin ada yang tidak terasa, tapi kalau anuk memang keluar bau mulutnya. Demikian mungkin. Izin menambahkan lagi, Bisa menambah. Ya, Ibu Nurna silakan. Ya. Mungkin yang khas pada anuk itu dengan rasa nyeri yang hebat. Kalau gingivitis mungkin nyerinya masih bisa ditahan. Terus di sekeliling giginya ada soket yang dalam, ditambah dengan warna gingivanya yang agak kebiru-biruan. Itu yang lebih khasnya lagi kalau kita lihat dari hasil pemaparan dari teman tadi. Terus nyerinya itu memang hebat. Itu tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Iurna, terima kasih sudah menambahkan jawaban dari pertanyaan Ibu Mutiara. Bagaimana Ibu Mutiara? Bisa diterima jawabannya? Ya, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, Bapak Ibu kelompok 8, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Itu pertanyaan dari Ibu Risma. Apakah setelah seseorang menderita anuk yang sudah sembuh itu dapat terjangkit kembali, dan bagaimana cara untuk mengatasinya? Mungkin teman-teman kelompok 8 ada yang bisa membantu memberikan jawabannya, dipersilahkan. Izin Bu moderator. Ya, baik Bu Yurna silahkan. Ya, baik, dengan pertanyaan Bu Risma, apakah anuk bisa berulang apabila sudah sembuh? Itu mungkin saja berulang karena di situ ada soket yang dalam dan disebabkan oleh oleh apa tadi? Oleh karang gigi atau kalkulus. Dan apabila kalkulusnya belum kita angkat, dan bisa juga disebabkan oleh imun yang kurang bagus, dan penyakit sistemik. Mungkin saja bisa berulang kalau kondisi OHIS-nya kurang bagus, seterusnya ada penyakit sistemik. Itu mungkin kemungkinan besar
infeksinya bisa berulang lagi. Itu jawaban dari kami, Bu Risma. Baik Bu Yurna, mungkin di sini juga bisa kita tambahkan bahwa anuk yang akut ini bisa berulang kembali apabila dilakukan pengobatan yang tidak tuntas. Itu akan bisa terjangkit kembali. Bagaimana dengan jawabannya Bu Risma? Iya. Halo. Ya, Bu Risma bisa diterima jawabannya. Iya, makasih ya. Makasih banyak. Ya, terima kasih kembali Bu Risma. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa anuk ini dikategorikan sebagai kasus ataupun kondisi emergensi. Begitu juga dengan gingivitis, dan apa alasannya? Teman-teman dari kelompok 8 mungkin ada yang bisa memberikan jawaban ataupun tanggapan, dipersilahkan. Aduh, kamu sibuk. Apa pertanyaan? Teman-teman kelompok 8. Apa pertanyaan tadinya? Teman-teman kelompok 8. Ya, nggak ada yang mau jawab, Bu moderator. Coba kita. Bu Yurna aja yang menjawab. Kita coba ya. Karena anuk ini memang sakitnya hebat. Memang sakitnya tuh hebat. Mungkin sejajarlah dengan sakitnya pulpitis akut. Itu makanya kita katakan itu termasuk ke gawat daruratan. Gawat daruratan, ya. Itu aja. Baik, terima kasih dari Ibu Yurna sudah memberikan jawaban. Untuk penambahannya nanti kami beri kesempatan kepada Bapak Nasri untuk menyempurnakan jawaban-jawaban dari diskusi kelompok 4B. Baik, Bapak Ibu, barangkali masih ada pertanyaan lagi ataupun sharing informasinya masih bisa kami terima. Ya, dipersilahkan. Coba ya, bilang sampai. Kalau tidak ada, mungkin demikian presentasi dari kelompok 4B. Di sini kami mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Nasri terkait dengan kasus anuk yang kita bahas pada siang hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator ya, yang sudah tadi memandu kegiatan diskusi dengan topik akut necrotizing ulcerative gingivitis ya, atau anuk ya. Jadi anuk tadi sudah dipaparkan banyak nama-nama lain ya. Ada yang namanya Vincent gingivitis, ada Renmut ya. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita pahami bahwa anuk ini adalah gingivitis yang akut. Nah, ya, jadi gingivitis yang akut yang terjadi secara mendadak. Nah, jadi kalau gingivitis marginalis yang biasa ya, akut itu biasa, dia terjadinya tidak mendadak dia ya. Bisa diakibatkan ada plak dulu ya, terjadi penumpukan plak dulu. Ya, kemudian ditandai dengan pre-gingivitis ya, tidak langsung marginalnya itu menyeluruh ya.
ada seperti apa di pre-gingiva-nya dulu ya, tandanya itu tidak terjadi, bahkan tidak ada terasa dulu dia, tapi ada tanda-tanda pre-gingivitis dia, dan tidak menyeluruh ya. Nah, kalau untuk anuk ini, yang pertama dia gingivitisnya akut, peradangan gingivanya datang tiba-tiba, mendadak, dan cepat sekali meluas. Ya, jadi dia tidak hanya mengenai 1-2 gigi, ya, tapi menyeluruh, meluas sampai ke seluruh mulut mendadak. Nah, tadi penyebabnya kan sudah dipaparkan tadi, itu terutama sekali itu biasanya itu pada kondisi kekebalan tubuh, ya, daya tahan tubuh itu rendah sekali. Misalnya pada anak dengan gizi buruk, nah itu dengan gizi buruk pasti kalau gizi itu disertai ya dengan kondisi oral hygiene-nya itu yang buruk, kemudian itu biasanya anuk ini gampang sekali ya terjadi pada anak-anak dengan gizi buruk. Apalagi pada saat anak-anak itu kondisinya gizi buruk, kemudian masa gigi pergantian gigi, nah itu tambah lagi ya, lebih cepat terjadi karena ketika erupsi gigi itu dengan mudah terjadinya anuk ya. Kemudian pada orang yang stres, nah itu bisa terjadi misalnya mahasiswa besok mau naik sidang umpamanya ya, sidang KTI atau skripsi itu stres. Nah, itu bisa terjadi tiba-tiba dia ya disertai dengan hipersalivasi. Jadi salivanya itu banyak ya, mulutnya nggak enak pertama, kemudian langsung sakit ya. Nah itu. Jadi lebih faktor sistemik yang mempengaruhi dia. Jadi sifatnya itu sistemik juga, menyeluruh jadinya ya. Jadi tidak karena faktor plak ya. Nah, plak itu adalah predisposisi bagi anuk ini. Nah, sedangkan gingivitis yang biasa ya itu adalah faktor utama penyebabnya itu adalah faktor lokal, plak, kalkulus dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini itu pencetus pemicu utamanya itu ya karena kekebalan tubuh ya. Nah itu ditambah dengan oral hygiene yang buruk, ini akan lebih cepat terjadi. Jadi sifatnya itu meluas dan mendadak tiba-tiba ya, lagi enak-enaknya ya. Kalau disertai dengan stres sekali dia itu bisa terjadi anuk ini. Nah kita tahu karena dia sifatnya meluas ya, terjadi tiba-tiba sehingga mempengaruhi suhu badan ya, karena kondisi kekebalan tubuh ya yang rendah, maka akan lebih cepat terjadi perubahan suhu badan itu menjadi tinggi, demam ya. Kemudian dia lesu karena sakitnya menyeluruh, kemudian selera makan berkurang ya. Nah itu apapun yang dia makan itu terasa sakit ya, karena gusinya itu meradang semua. Ya, jadi dia tidak ada nafsu makan ya karena ginggivannya sakit. Kemudian dipengaruhi juga karena stresnya, rasa sakitnya ya yang menyeluruh sehingga terjadi gangguan tidur ya. Nah, jadi gangguan tidur ini menambah daya tahan tubuhnya juga, semakin lemas, semakin lesu dia. Nah, sehingga disertai dengan pembengkakan kelenjar lim. Ya. Nah itu. Jadi untuk kalau kita lihat apa sih yang membedakan tadi antara gingivitis biasa ya dengan anuk ini. Kalau di anuk ini dia penderita itu merasa sakit yang hebat dia, ya, karena dia dari seluruh mulut dia terasa sakit sehingga terjadi hipersalivasi. Kita kalau ada sariawan sedikit saja kan saliva itu air liur kita itu netes ya, nggak tahan gitu ya. Kalau ada misalnya sariawan, stomatitis di ujung lidah, di bibir umpamanya. Ini seluruh ya, hampir seluruh gingiva itu, seluruh gigi itu ya, itu bengkak ya, terjadi pseudomembran dia. Nah, jadi menimbulkan rasa sakit yang hebat ya ke seluruh mulutnya itu. Nah, karena rasa sakit ini juga tiba-tiba ya pada seluruh mulut ya, karena dari faktor daya tahan tubuh ya sebagai pemicu, kemudian ditambah dengan oral hygiene yang buruk ya, stres dan sebagainya.
Nah, di sini terlihat dia gingivannya sangat mudah berdarah. Jadi tanpa sentuhan kadang-kadang dia berdarah. Dengan menggigit gigi saja dia sudah, karena begitu saja sudah berdarah. Ya, jadi sangat sensitif untuk terjadi perdarahan. Ya, apalagi kalau kita sertai dengan kita congkel ya, kita ini ya dengan sonde dan sebagainya, itu lebih berdarah. Nah, terlihat ya, sehingga terlihat dia ada ulcer ya. Jadi ada luka ya, ulcerasi pada interdental papilnya itu. Ya, jadi terkelupas ya pada interdental papil, yaitu gingiva di interdental itu ya, dengan dilapisi oleh pseudomembran yang berwarna keabu-abuan. Jadi kalau hari pertama mungkin belum terlihat keabu-abuan ya, tapi 2-3 hari itu akan terlihat ya, interdental papilnya itu di samping ulcer akan terlihat juga dia dilapisi oleh pseudomembran yang berwarna keabu-abuan. Kemudian terjadi nekrosis. Ya, karena tadi dia ada ulcer ya, maka akan terjadi nekrosis ya, terjadinya jaringan yang ulcer itu akan mati pada interdental papil itu ya, terkelupas seperti kulit ya yang sudah rusak, itu di interdental papilnya terlihat. Nah, itu yang membedakan juga dengan gingivitis biasa. Dan yang paling ininya tadi ya, hipersalivasinya itu dia seperti nggak ada hentinya, karena memang seluruhnya sudah nggak nyaman dia. Ya, kemudian karena oral mastikasi tidak terjadi, kemudian dia mau menyikat gigi juga sakit. Jadi sentuhan saja itu terasa sakit ya, sakitnya mendadak, sakit hebat, sehingga dia ketakutan untuk menyikat gigi, membersihkan gigi. Nah, ini semakin bau mulut atau halitosisnya itu semakin kentara ya. Nah, karena tidak ada lagi proses kontrol plaknya itu sudah tidak terjadi walaupun dia tidak makan ya. Kemudian itu yang tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Pengenalan awal ya, kita sebagai ini ya tadi, yang itu yang kita kenal tadi, yang pertama mendadak menyeluruh ya, itu yang membedakan. Kalau gingivitis biasa itu dia diawali dengan ya gingivitis pre-gingiva dulu sebelum marginal ya, kemudian sebelum kronis, akut dulu gitu ya. Ini memang akut dan terjadi mendadak dan menyeluruh dengan sakit yang hebat ya. Nah, kemudian kita lihat perdarahannya yang ini ya, respon sedikit saja perdarahannya itu udah kelihatan ya. Perdarahan itu di celah-celah giginya itu nampak. Ya, nampak itu darah-darahnya yang kental itu lengket ya di situ. Keluar sendiri dia. Ya, itu yang anuk ini. Nah, dari tindakan emergensi memang ya yang pertama kita, karena dia sulit untuk dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya fisik, itu dengan obat-obat kumur ya, antiseptik, yaitu yang tadi yang menghilangkan kuman-kuman penyebabnya itu. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Di samping kita memberikan obat antibiotik dan analgetik ya, karena memang inflamasinya sudah meluas. Itu untuk tindakan emergensi ya, untuk pemulihan rasa sakitnya dulu ya, mengurangi rasa sakit, kemudian menghilangkan kuman penyebab, kemudian sekaligus memperbaiki ya, kalau dia dalam kondisi stres itu bagaimana ditenangkan jiwanya, kalau dia kurang gizi bagaimana asupan gizinya itu diperhatikan ya. Kemudian disertai juga kalau dia itu pada gangguan tidur, kita berikanlah obat-obat ya yang bisa membantu untuk dia istirahat, seperti CTM ya. Kita berikan bersama dengan antibiotik dan analgetik ya, untuk serta obat kumur untuk kita bekali ya pasien untuk dia umur 7 sampai dengan 10 hari ke depan ya. Nah, itu. Nah, nanti baru kunjungan berikutnya
Nah, itu kita lakukan tindakan-tindakan pembersihan ya, bagaimana kontrol plaknya kita hilangkan, kalau ada kalkulus kita singkirkan. Artinya itu proses scaling darurat planning itu kita lakukan. Mungkin itu ya yang untuk ini sepintas kita mengenali. Dan yang terpenting nanti penanganan selanjutnya itu tidak bisa kita sendiri ya. Kalau di puskesmas itu harus ada dia, nanti kita rujuk ke, kalau anak kita kita konsul ke spesialis anak, ke bagian anak ya. Nah, bagaimana dengan pembunuhan gizinya umpamanya ya. Nah, karena nanti kompetensi kita kan nggak sampai ke situ mendeteksi dia gizi buruk lah kita ngomong langsung, jangan ya. Nah, jadi harus yang kita bisa menduga ya, bisa melihat tapi tidak harus kita katakan, biarkan orang gizi nanti. Nah, terpenting kan kita menduga kalau anak itu sudah ada tanda-tanda gizi buruk ya, berat badannya kurang, ya matanya cekung dan sebagainya, kemudian terkena anduk ini, nanti di samping kita lakukan tindakan-tindakan emergensi tadi, kita minta dia untuk dirujuk ke bagian anak ya, untuk mendapat edukasi dan asupan ya gizi yang bagaimana yang seharusnya untuk mempercepat pemulihan dia. Ya, kalau dia ya stres itu bagaimana untuk mengurangi stres ya. Nah, edukasi konselingnya, kemudian ditambah dengan mungkin perlu obat tidur dan sebagainya, istirahat yang cukup ya. Nah itu. Jadi intinya itu ya karena faktor dia bukan faktor lokal pemegang utama ya, pemicu utama. Nah, tapi faktor sebaliknya kalau dia gingivitis biasa itu justru faktor lokal pemicu plak ya, begitu plak disingkirkan dia dengan sendiri hilang gitu. Ya, tanpa obat-obatan pun tidak dia akan terjadi reversible ya, akan kembali seperti semula gingiva kita begitu. Mungkin demikian ya. Silakan ini moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nasri atas penjelasan terkait dengan materi ANUP. Di sini kami dari kelompok 8 terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjutkan dengan kelompok 4-3 ya, atau kelompok 7 ya, 7A ya, misalkan tentang tray socket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 RPLA yang terdiri dari Rafika Daradiana, Salmiwati, Septia Rosa, Siti Mainalhat Aksal Dewi, Sri Wahdini, Susiani, Sri Malahayati, Tiara Pratiwi, Ulfatul Dailustadi, Yuni Gustiara, Yurniati akan mempresentasikan tentang dry socket. Kepada rekan kami, Rafika Daradiana, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Dry Socket. Slide. Dry socket adalah osteitis alveolar, adalah kondisi gigi yang menyakitkan yang terjadi setelah pencabutan gigi permanen. Kondisi ini terjadi ketika pembekuan darah di lokasi pencabutan gigi gagal terbentuk atau larut sebelum luka sembuh. Biasanya gumpalan darah terbentuk di lokasi pencabutan gigi. Gumpalan darah ini berfungsi sebagai lapisan pelindung di atas tulang dan ujung saraf di rongga gigi yang kosong. Slide.
Penyebab terjadinya dry socket yang pertama itu berkumur dan meludah yang berlebihan. Terlalu banyak berkumur dan kebiasaan menghisap ludah dapat menyebabkan bekuan darah yang terbentuk di soket gigi dapat terlepas atau tidak terbentuk dengan baik. Yang kedua, infeksi lokal. Infeksi pada soket gigi dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan sekitarnya. Yang ketiga, pencabutan gigi yang sulit. Pencabutan gigi yang sulit dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya dan meningkatkan risiko terjadinya dry socket. Yang keempat, kebersihan mulut yang buruk. Hal ini dapat meningkatkan risiko infeksi yang terjadi. Hal ini dapat meningkatkan risiko infeksi dan terjadinya dry socket. Yang kelima, kebiasaan merokok. Merokok dapat mengurangi aliran darah ke jaringan sekitar soket gigi dan meningkatkan risiko dry socket. Slide. Tanda-tanda dry socket. Tanda-tanda subjektifnya yang pertama, nyeri yang muncul setelah 1 sampai 3 hari pasca pencabutan. Yang kedua, nyeri dapat menjalar ke telinga, mata, atau kepala. Yang ketiga, kesulitan mengunyah atau menelan. Yang keempat, rasa tidak nyaman atau sakit pada soket gigi yang kosong. Untuk tanda-tanda objektifnya, yang pertama, soket gigi yang kosong dan kering. Yang kedua, adanya jaringan nekrotik atau debris pada soket gigi. Yang ketiga, peradangan dan kemerahan pada jaringan sekitar soket gigi. Kemudian bau mulut yang tidak sedap. Yang kelima, adanya eksudat atau nanah pada soket gigi. Slide. Penanganan emergensi dry socket. Yang pertama, melakukan anestesi lokal untuk mengurangi rasa nyerinya. Yang kedua, pembersihan soket gigi dari debris atau jaringan nekrotik yang dapat menyebabkan infeksi. Yang ketiga, pemberian pasta atau gel yang mengandung eugenol untuk membantu mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan. Yang keempat, memberikan obat penghilang rasa sakit, antiinflamasi atau antibiotik untuk mengurangi nyeri dan peradangan, seperti amoksisilin, ibuprofen atau asam mefenamat, dexamethasone atau stataflam. Pasien dianjurkan untuk berkumur secara perlahan menggunakan air garam atau obat kumur dan mengkompres area wajah yang mengalami dry socket dengan es yang dibalut handuk untuk meredakan rasa nyeri. Slide. Untuk pencegahan dry socketnya itu sendiri, yang pertama, tidak merokok minimal 48 sampai 72 jam setelah pencabutan gigi, karena hisapan rokok dapat menghilangkan bekuan darah. Kemudian tidak berkumur keras atau meludah berlebihan selama 24 jam pertama. Kemudian menjaga kebersihan mulut dengan menyikat gigi secara hati-hati di sekitar area pencabutan. Kemudian menghindari makanan keras, panas, dan pedas pada hari-hari awal pasca pencabutan. Kemudian mengkonsumsi obat sesuai anjuran dokter gigi, termasuk antibiotik atau antiseptik bila diresepkan. Kemudian menggunakan kasa penekan sesuai instruksi untuk membantu pembentukan bekuan darah. Kemudian kontrol ulang ke dokter gigi bila muncul nyeri hebat atau bau tidak sedap. Slide. Baik, kesimpulannya, dry socket merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi setelah pencabutan gigi yang disebabkan oleh hilangnya atau rusaknya bekuan darah pada soket gigi. Kondisi ini menyebabkan tulang alveolar terbuka sehingga menimbulkan nyeri hebat, bau mulut tidak sedap, serta menghambat proses penyembuhan luka. Faktor risiko terjadi dry socket antara lain kebersihan mulut yang buruk, kebiasaan merokok, trauma saat pencabutan, dan kurangnya kepatuhan pasien terhadap instruksi perawatan pasca pencabutan. Oleh karena itu, pencegahan melalui edukasi pasien, perawatan yang tepat, serta kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya dry socket dan mempercepat proses penyembuhan. Demikian presentasi kami dari kelompok 4.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian presentasi kami. Jadi kami mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, kami persilahkan. Baik, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah dry socket dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kedua, apa saja langkah pengobatan yang diberikan untuk mengatasi dry socket di poli gigi? Terima kasih. Kak Risma, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Ya. Yang pertama, apakah dry socket dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kedua, apa saja langkah pengobatan yang diberikan untuk mengatasi dry socket di poli gigi? Terima kasih. Untuk rekan-rekan kelompok 4, mungkin ada yang mau menjawab atau masih ada pertanyaan lain. Ini ada 2 pertanyaan dari Bu Risma. Mungkin ada rekan lain yang mau bertanya, silakan. Izin ya, Bu. Silakan, Yolanda. Baik, saya Febri Yolanda Putri dari kelompok 1B. Saya izin bertanya kepada kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya, apa perbedaan dari dry socket dengan infeksi pasca pencabutan? Serta apa komplikasi jika dry socket tidak ditangani? Masih ada pertanyaan lagi? Izin Bu, Siapa? Kami persilahkan bertanya. Oh iya, itu Beko di mana? Rianti. Ya, saya Rianti Gustia Maulina dari kelompok 3B ingin bertanya. Tadi salah satu penyebab salah satu penyebab dry socket itu karena bisa terjadi karena merokok. Jadi yang saya ingin tanyakan, tadi juga ada dibilang kalau hisapan rokok dapat menghilangkan pembukuan darah. Bisa dijelaskan bagaimana hisapan itu maksudnya gitu. Terus satu lagi, apakah vape juga sama efeknya seperti merokok, bisa menyebabkan dry socket? Terima kasih. Ini sudah ada 4 pertanyaan, mungkin akan kami coba jawab dulu. Untuk rekan-rekan di kelompok 4, kami persilakan, mungkin ada yang mau jawab, Dek. Silakan. Izin menjawab pertanyaan Bu Risma tadi, apakah dry socket dapat menimbulkan komplikasi
Jawabannya iya, mungkin komplikasi jangka panjang yang mungkin terjadi yaitu pertama infeksi tulang atau osteomyelitis, yaitu infeksi dapat menyebar ke tulang rahang dan menyebabkan nyeri kronis, pembekakan, bahkan demam. Yang kedua, penyembuhan luka yang sangat lambat, yaitu soket bisa tetap terbuka dalam waktu lama sehingga mengganggu proses regenerasi tulang. Yang ketiga, nyeri kronis, yaitu pada beberapa kasus nyeri bisa menetap berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang keempat, kerusakan jaringan sekitar, yaitu seperti jaringan gusi dan tulang bisa mengalami nekrosis. Yang kelima, gangguan fungsi mulut, yaitu sulit mengunyah, membuka mulut atau berbicara karena nyeri berkepanjangan. Kemudian pertanyaan kedua, apa langkah yang harus dilakukan jika terjadi komplikasi? Yaitu yang pertama, segera pergi ke dokter gigi, yang biasanya dokter akan membersihkan soket dari sisa makanan dan jaringan mati, kemudian memberikan obat topikal, misalnya seperti Avogil, dan memberikan analgesik. Bila ada infeksi, biasanya akan diberikan antibiotik. Kemudian apabila telah di pemeriksaan ke dokter gigi, lakukan berulang sampai nyeri hilang. Kemudian, untuk tetap mencegah agar tidak terjadinya komplikasi lainnya, tetap jangan merokok 3 hari setelah cabut gigi, hindari berkumur, dan jangan menghisap sedotan. Kemudian konsumsi makanan lunak dan minum obat sesuai anjuran resep dokter. Sekian, terima kasih. Apakah bisa diterima, Bu Risma? Terima kasih ya. Boleh dijelaskannya itu? Untuk pertanyaan yang lain, Dek, mungkin ada yang mau jawab. Bunda, ngapain nasihat ada, Mak? Sini. Hah? Di sini. Iya, sampai di Riza. PTS mah di sini, Kak. Iya, kakak ada nasi kok, ada ini. Malam lah kasih itu aja. Itu oke, Kak. Ada yang mau jawab, Dek? Izin berjawab yang tadi, apa saja penanganan jika terjadi dry socket di poli gigi? Mungkin jawabannya sama juga dengan yang tadi. Mungkin jika di poli gigi biasanya akan dilakukan pembersihan luka juga, seperti irigasi soket, seperti membersihkan sisa makanan, jaringan nekrotik atau debris. Biasanya di poli gigi dengan menggunakan NaCl 0,9% atau larutan antiseptik ringan, yang tujuannya untuk mengurangi bakteri dan mempercepat penyembuhan. Yang kemudian pemberian medikasi topikal seperti Avogil, Agenol dressing, zinc oxidat agenol yang berfungsi untuk mengurangi nyeri, bersifat antiseptik dan merangsang pembentukan jaringan baru. Kemudian pemberian obat sistemik. Jika diperlukan, dokter akan memberikan analgesik atau antibiotik seperti paracetamol, ibuprofen, dan jika terjadi infeksi maka akan ditambah dengan amoxicillin atau clindamycin. Kemudian setelah dilakukan hal tersebut, tetap harus melakukan edukasi kepada pasien seperti yang telah kami jelaskan tadi, jangan merokok, jangan berkumur dengan keras, jangan menyentuh soket, jangan menghisap-hisap area pencabutan, dan tetap kontrol ulang ke dokter gigi atau ke poli gigi selama 2-3 hari kemudian. Begitu, apakah bisa diterima? Mana penjelasannya tadi bisa diterima? Sama ya? Mari main. Mama. Izin Kak, itu mau menjawab pertanyaan dari Kak Rianti. Dari pertanyaannya, hisapan seperti apa dapat menghambat aliran darah, mengurangi aliran darah ke area bekas pencabutan. Penyebabnya itu merokok, itu kan dia hisapan tuh. Jadi
bekuan darahnya itu tidak sempurna mengalirnya untuk ke bekas pencabutannya. Karena kan merokok tuh menghisap, terus perbedaan merokok sama vape itu sama aja karena kan dia menghisap ya, sama-sama menghisap. Sedangkan menghisap itu adalah yang harus kita hindari setelah pasca pencabutan. Bagaimana Kak Rianti? Izin Lanjut Bu. ya. Izin mungkin ingin menambahkan sedikit tentang menghisap rokok dengan vape. Jadi kok merokok itu kan dia memang dihisap, tapi dengan hisapan itu dia bukan cuma menghisap, tapi ada rasa agak panas-panasnya di dalam rokok itu. Makanya itu akan menyebabkan makanya kita melarang pasien kita siap pencabutan untuk merokok. Karena itu bisa menyebabkan panas dari rokok itu juga dengan hisapan. Tapi kalau dengan vape sama juga karena hisapannya terlalu kuat dia menghisap untuk vape. Itu mungkin. Kelompok 7 bisa saya ikut menambahkan. Silakan Mena. Ya, terima kasih Bu Irne. Ini termasuk dengan vape ya. Vape itu kan dia kan menghisap seperti kata Bu Yuri itu. Jadi gerakan menghisap ini sama seperti mirip sedotan seperti itu. Jadi dia kena seperti itu. Kemudian di sini juga pertama itu ya Putus barusan, jadi kita nggak bisa dengar apa jawaban Bu. Diulang. Jadi ini kan menarik, dia menghisap dia mirip sedotan sehingga dia menarik keluar bekuan darah. Makanya dia bisa itu bisa menyebabkan dry socket. Itu apalagi pasien itu menghisapnya dalam waktu 3 sampai 5 hari pertama setelah pencabutan gigi. Kemudian kenapa vape itu bisa menyebabkan dry socket? Karena di situ kan ada nikotin yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, kemudian menghambatnya penyembuhan luka, meningkatkan risiko infeksi. Karena kan nikotin rendah pun tetap risiko seperti itu. Kemudian kayak seperti kata Bu Yurniati tadi, itu panas dan bahan kimianya itu uap panasnya zat kimia itu bergabung sehingga bisa mengiritasi jaringan luka pencabutan itu yang menyebabkan vape itu bisa menjadi dry socket. Terima kasih Bu. Ibu Mena. Nanya lah barangnya. Ibu Fadil, bisa diterima dengan jawaban kami? Iya, makasih Bu jawabannya. Tapi izin berarti antara merokok dan vape itu apa sama-sama faktornya gitu? Misalnya atau lebih berat, lebih berbahaya merokok kalau misalnya habis pencabutan atau sama aja seimbang? Karena kan jujur saya selama ini kalau misalnya di puskesmas itu kalau instruksi pasca pencabutan saya masih cuma bilang kayak jangan merokok aja, tapi kita lupa bilang kan kalau misalnya nggak boleh nge-vape juga gitu. Tolong dijawab Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih sama aja ya Kak, karena kan menghisap ya Kak. Itu sama aja. Sama. Itu kan lebih kuat lagi cara penghisapannya. Jadi menurut saya sama aja. Terima kasih Bu. Ini masih ada satu lagi pertanyaannya. Mungkin siapa di antara kawan-kawan yang mau menjawab? Kak, saya izin menjawab. Yang pertanyaan perbedaan dry socket dengan infeksi pasca pencabutan. Kalau dry socket ini dia penyebabnya itu karena terjadinya pembekuan darah yang melindungi soket gigi dan nggak terbentuk dengan baik sehingga tulang dan saraf itu terpapar. Sedangkan kalau infeksi pasca pencabutan ini dia disebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebih di area pembekasan pencabutan. Biasanya tuh karena kebersihan yang nggak baik dan masuknya kontaminan.
Habis itu kalau misalnya dry socket ini dia biasanya waktu munculnya itu biasa 2 atau sampai 3 hari setelah pencabutan. Kalau infeksi pasca pencabutan ini dia biasanya muncul bisa kapan aja setelah pencabutan. Namun yang seringnya itu setelah 3 atau 5 hari atau bahkan bisa lebih lambat. Sekian, apakah bisa dapat diterima, Kak? Baik, terima kasih atas jawabannya. Apa masih ada pertanyaan lain? Sesi pertama sudah kami jawab semua. Masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Saya dari kelompok 2A ingin bertanya. Tadi kan waktu dipaparkan ada disebutkan penyebab dry socket itu pencabutan yang sulit. Boleh tolong jelasin nggak pencabutan sulit gimana yang menyebabkan dry socket? Terima kasih, Bu. Itu aja. Masih ada yang bertanya? Atau kita jawab langsung nih pertanyaannya. Yuk, siapa mau jawab? Izin menjawab, Bu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan penyebab dry socket pada pencabutan gigi yang sulit, yaitu misalnya gigi bungsu yang infeksi, akar bengkok, atau gigi patah, sehingga menyebabkan trauma pada jaringan. Misalnya gusi sering disayat, tulang dibor, sehingga merusak pembuluh darah dan aliran darah ke soket berkurang. Bekuan darah sulit terbentuk. Tiara izin menambahkan penyebab pencabutan seperti apa yang menyebabkan dry socket itu. Penyebab pencabutan yang sulit itu seperti waktu pencabutan yang terlalu lama sehingga soket terbuka lebih lama, sehingga nanti apabila soket terbuka lebih lama akan terkontaminasi oleh bakteri. Terus faktor kerusakan dinding soket yang terlalu banyak dikikis atau faktor pendukung lainnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, merokok, itu faktor itu lebih ke pasca pencabutannya. Pencabutannya itu sebisa mungkin tidak merusak tulangnya. Terus, makasih. Bisa diterima? Iya, Bu. Berarti kalau yang dry socket itu sering terjadi itu di gigi bungsu aja atau di semua gigi bisa terjadi dry socket? Di semua gigi yang apabila terjadi kendala seperti tadi, Bu, yang kayak pencabutannya terlalu lama sehingga soketnya terbuka lebih lama dan terjadinya kontaminasi oleh bakteri. Berarti nggak mesti gigi bungsu kan? Iya. Makasih, Tiara. Iya. Mungkin demikian pemaparan dari kami kelompok 4A RPLA. Selanjutnya kami mohon pencerahan dari Pak Nasri. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Yurniati ya selaku moderator terkait dengan topik dry socket. Yang pertama kita pahami, ini dry socket adalah komplikasi pencabutan gigi ya.
komplikasi yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Jadi dry socket itu kan soket yang kosong, tidak terbentuknya koagulum darah. Nah, kenapa itu nggak terbentuk? Nah, itu bisa penata laksanaannya atau upaya pencegahannya sebenarnya sudah bisa kita lakukan sejak diagnosa. Jadi bukan pada setelah pencabutan saja. Jadi waktu kita melakukan diagnosis, misalnya penderita trombositopenia ya, yang bermasalah dengan trombosit ya. Nah, trombosit itu kan zat pembekuan darah. Kemudian penderita baru sembuh dari DBD umpamanya ya, bermasalah dengan pembekuan darah ya. Nah, itu sudah harus kita hindari pencabutan karena akan terus terjadi perdarahan dan tidak sulitnya terbentuk koagulum darah di prosesus alveolarisnya. Nah, itu yang pertama ya, kita coba menghindari ya untuk tidak kita lakukan pencabutan. Nah, yang kedua, penata laksanaan pasca pencabutan atau pada proses pencabutan seperti tadi, bagaimana kita membuat luka sekecil mungkin ya sehingga tidak sobeknya mukosa ya, bagian lingual misalnya kalau rahang bawah ya, karena dengan menggunakan ben itu kan bisa sobek ya. Dalam arti di tengah mukosa itu bisa tembus ke lidah bisa. Nah, itu juga bisa nanti akan sebagai sarana untuk keluarnya darah ya. Nah, jadi semakin banyak yang sobek nanti semakin tidak sulit untuk penutupan dengan tampon ya, yang tidak sempurna. Ada yang sobek di bawah, ada yang di samping, ketika dia gigit itu tidak sempurna. Nah, jadi kita hindari juga ya. Yang terpenting itu adalah penting sekali pasca pencabutan ya. Pasca pencabutan, nah kita yang pertama harus periksa ya, setelah kita cabut giginya kita periksa prosesus alveolarisnya. Apakah prosesnya itu ada tanda-tanda ya keluarnya darah. Nah, kadang-kadang kan kosong, kering gitu ya. Ada saat pencabutan gigi itu nggak ada darah sama sekali. Ya bisa karena memang anestesi yang kita berikan itu cukup bagus sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah ke situ sehingga darah itu tidak keluar sama sekali waktu pencabutan gigi ya. Jadi kosong melempom di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi harus kita buat perdarahan sebelum tampon digigit ya, dengan cara mencongkel menggunakan scaler ya. Jadi kita pancing darah itu harus ada tanda-tanda keluar darah walaupun belum penuh daripada prosesus yang ada atau lubang bekas pencabutan gigi. Yang penting dia sudah terindikasi. Karena kenapa? Kalau kita senang dengan prosesus yang kosong ya, karena darahnya yang sedikit, langsung kita gigit tampon, kemudian kita instruksikan ke pasien, ini kapasnya digigit setengah jam, setelah setengah jam dibuang. Bayangkan begitu dia pulang nanti sampai di rumah ya, mungkin setengah jam setelah itu dibuang, darahnya belum ada. Nah, ketika tampon sudah dibuang, baru terjadi perdarahan. Ya, efek anestesinya sudah hilang, makanya perdarahannya baru ada. Sementara dia sudah nggak gigit lagi karena tamponnya tadi tidak berdarah. Maka kita pastikan tamponnya itu harus prosesusnya ketika dia pulang itu terisi dengan pembuluh darah ya. Tuh. Yang pertama itu yang kita periksa. Yang kedua perlu juga kita periksa ini terutama pencabutan gigi akar ganda ya. Kita periksa apakah ada tulang-tulang yang tajam. Ya katakanlah itu tulang yang berisi di bawah ini bifurkasi ya, antara dua akar itu kan biasanya begitu kita cabut itu menonjol. Nah, kalau dia ada tulang yang tajam atau menonjol itu harus kita ambil dengan menggunakan knabel tang ya. Nah, kita potong gitu ya. Nah, kita potong. Nah, kalau kita tidak melakukan tindakan itu langsung kita tutup. Nanti begitu dia terjadi pembekuan darah, kapasnya sudah dibuang, maka lidahnya akan terasa tajam, maka lidah akan bermain terus ke situ ya. Pada area tajam itu yang sering pasien kembali dengan
keluhan masih ada gigi. Ketiga, kita juga periksa sebelum pasien pulang apakah ada bekas-bekas karies yang pecah yang masuk ya, kemudian apakah ada karang gigi atau ada jaringan-jaringan yang sudah sobek, itu kita ambil. Ya, betul-betul kita perhatikan proses itu ya, tidak ada tulang yang tajam, tidak ada karang gigi, tidak ada pecahan dari karies dan sebagainya, itu betul-betul kita ambil. Setelah itu kemudian kita perhatikan perdarahannya, kalau tidak ada kita buat harus sampai ada, baru dia bisa pulang. Baru kita gigit tampon, setelah itu baru kita instruksi. Nah itu tadi penata laksanaan atau faktor penyebab itu ada di kita. Yang kedua ada di pasien, ya. Nah, instruksi ini juga ada di kita. Kalau nanti operatornya tidak lengkap memberikan instruksi, ini juga satu problem, ya. Kemudian tindakan gigi tampon juga harus diperhatikan. Ada di kita asal memberi tampon, ya, atau menggigit tampon. Tidak memperhatikan duduk tamponnya itu menutupi tidak seluruh permukaan dari proses sehingga rata. Ada digigit tampon terlalu besar, ya. Begitu digigit itu tamponnya melayang, jadi tidak menekan pada proses yang ada, sehingga darah yang keluar itu bisa mengalir terus, jadi tidak terbentuk koagulum darah. Karena tampon itu adalah memblok darah yang keluar untuk tetap pada proses alveolaris, sehingga terbentuk sebagai pondasi untuk tumbuhnya jaringan di dalam proses alveolaris itu. Nah, jadi kita penting ya koagulum darah itu terbentuk. Nah, maka gigit tampon pun jangan asal kita gigit, kita perhatikan ya tertutup sempurna enggak prosesnya. Kalau masih berlubang, maka cari tampon yang lebih cocok untuk area seluas itu. Nah, jadi tampon diperhatikan. Nah, ketika kita memberi tampon ganti juga, jangan asal kita berikan, kasih tampon yang besar atau terlalu kecil. Begitu digigit pada area yang luas, karena tertutup sebagian terbuka juga. Karena setengah jam setelah dia pulang bisa jadi tak pada area yang pencabutan itu dengan baik begitu. Nah, baru instruksi kita berikan setelah penataan yang kita lakukan di klinik itu dengan baik ya. Kemudian baru kita instruksikan. Yang pertama tadi ya, untuk tidak berkumur terlalu keras ya, karena memang itu bisa memecah ya koagulum darah yang ada. Kemudian merokok. Ya, merokok intinya lebih ke panasnya ya. Panas yang ditimbulkan dengan merokok itu kadang-kadang orang tidak cukup satu batang dia merokok. Ya, bukan sekali hisap. Ya, jadi panas yang ada itulah yang karena kita kan lebih cenderung kalau dia berdarah yang kita instruksikan kompres dingin ya untuk pembekuan. Boleh. Nah, itu bisa memecahkan koagulum darah yang sudah ada, ya, yang sudah mau terbentuk itu pecah lagi, bisa tidak terbentuk koagulum darah lagi. Nah, jadi itu kemudian untuk tidak memegang-megang, tidak membawa lidah ke situ, ya. Nah, jadi itu harus kita instruksikan. Ya. Nah, sampai kepada kalau terjadi perdarahan terus juga kita minta untuk dia kembali. Nah, jangan nanti dia pikir dia biasa saja dibuat tidur dan sebagainya. Nah, jadi instruksinya itu harus lengkap, ya. Nah, itu yang namanya nanti instruksi dan benar. Masih mengampe aja ya. Dia harus selalu ada. Kemudian baru kita berikan obat-obatan, kita instruksikan juga. Nah, kalau ada indikasi ketika kita cabut itu sepertinya perdarahannya lebih banyak, kita bekali dengan
vitamin-vitamin yang zat-zat pembekuan darah seperti vitamin K ya, vitamin C kita berikan untuk mempercepat terjadinya pembekuan darah. Nah, kalau dia terjadi dry socket, tentu saja dia kenapa dia sakit? Nah, karena memang tujuan kita lakukan tadi untuk gigi tampon ya, supaya terbentuk koagulum darah sehingga tertutup ya dalam kondisi steril, pembuluh-pembuluh saraf yang putus itu ya, tulang-tulang itu tertutup oleh koagulum darah yang ada sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri ya atau toksin-toksin yang ada yang menimbulkan rasa sakit yang masanya. Itu tujuannya. Nah, kalau dia kosong, tentu saja yang akan masuk apa? Sisa-sisa makanan ya, toksin semua ya, saliva ya, kuman-kuman itu akan menumpuk di dalam ruang itu. Nah, inilah yang menimbulkan di mana saraf-saraf dia pembuluh darah yang terbuka itu terinfeksi ya oleh bakteri-bakteri yang ada, itu menimbulkan rasa sakit yang hebat. Nah, maka kita harus tentu saja tindakan emergensi dilakukan. Jadi tidak hanya kita bersihkan, tidak hanya kita beri obat, yang terpenting adalah bagaimana kita bentuk ya perdarahan kembali. Nah, jadi kita anestesi dulu, kemudian kita bersihkan ya, kita spooling ya, supaya jaringan-jaringan nekrotik yang ada di situ ya, sisa sisa makanan yang sudah membusuk itu kita keluarkan semua. Ya, kemudian kita lakukan kita buat perdarahan kembali ya, kita buat luka seperti kita setelah kita anestesi tentunya ya. Jadi harus ada indikasi keluarnya darah kembali. Kemudian prosesnya sama seperti setelah kita cabut ya, kita harap darah ada mengalir di situ, kemudian kita gigi tampon, kita induksikan kembali seperti saat kita cabut gigi. Nah, karena dia kondisi sakit, tentu saja kita berikan obat-obatan ya, karena infeksi kita berikan antibiotik ya, karena sakit kita berikan analgetik. Kemudian induksi ya tetap seperti kita lakukan induksi di saat setelah pencabutan. Mungkin demikian ya. Jadi tadi ada yang tanya apa beda dengan infeksi biasa. Kalau infeksi biasa itu ruangnya tidak kosong ya. Soketnya itu tetap diisi oleh pembuluh darah. Mungkin karena pencabutan yang tidak steril, alat yang digunakan tidak steril ya, atau karena faktor sistemik dari pasien sendiri ya. Ada DM tadi ya, mungkin dalam kondisinya agak tinggi. Nah, kita tidak mendapatkan info yang akurat dan sebagainya, itu bisa terjadi infeksi, tapi tidak ruang proses sirkularisnya, maka pencabutan itu terisi dia kalau infeksi biasa. Tapi kalau dry socket tetap ruangnya kosong, kering ya, tidak terisi. Oke, demikian Mbak Yurniati. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Pak, tanya satu Pak. Iya. Dry socket ini normalnya menutup lukanya berapa lama Pak? Kadang-kadang ada pasien itu sudah hampir 2 minggu tidak sungguh-sungguh juga Pak, yang kunjungan ke puskesmas Pak. Jadi normal menutup lukanya seharusnya berapa lama Pak? Makasih Pak. Itu sebenarnya kan sangat tergantung pada, misalnya pada orang yang proteinnya tidak baik ya, itu pembentukan jaringannya lebih lama gitu ya. Nah, kemudian asupan gizinya juga tidak ya, juga mempengaruhi ya. Nah, jadi itu sangat dipengaruhi. Memang biasanya itu kan sekitar 5 hari sebenarnya sudah mulai tertutup ya. Iya, kalau dia untuk tertutup dengan perdarahannya ya, dengan nampak dia masih putih-putih di situ, itu dalam 2-3 hari kan sudah soketnya itu terisi dengan darah, dan darah itu terlihat seperti daging sebenarnya ya. Itulah fondasi tumbuhnya untuk jaringan-jaringan jaringan untuk menutupi proses itu tadi. 2-3 hari itu sudah kelihatan bagi orang yang memang sehat-sehat saja, dia nggak ada masalah. Yang tapi pada orang DM biasa itu agak lama ya, penyembuhannya agak lama. Kemudian yang orang proteinnya tidak baik ya, itu pembentukan jaringannya memang agak sulit ya.
Nah, itu mungkin itu relatif Bu ya. Nah, tapi dia biasa 5 hari itu sudah tidak ada problem lagi. Malahan kalau 3 hari kan kita bisa cabut yang lain sebenarnya ya. Dia sudah bisa berproses untuk makan. Baik, itu mungkin. Ya Pak, makasih banyak Pak. Silakan kalau ada yang lain kita diskusikan, kalau tidak ya silakan ditutup. Masih ada kawan-kawan yang lain yang mau didiskusikan? Baiklah, terima kasih Pak atas pencerahan untuk kami semua. Terima kasih juga untuk kawan-kawan semua. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita diskusi hari ini sudah selesai ya, BBM kita. Kan udah habis semua ya. Nah, kita sudah selesai BBM-nya, tinggal menunggu nanti jadwal ujiannya ya. Nanti kita coba bagaimana sistem ujian nih. Karena orang-orangnya kan ada di dunia maya nih ya. Nah, Bu Risma ya kepengen nggak usah ujian. Pak. Ujian Pak. Ujian ya. Ya Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kita suruh waktu ujian nanti kita suruh ke Banda Aceh ya. Pak, belajar Pak. Nanti gimana ujiannya di rumah? Itu namanya. Daring lah Pak. Daring nanti 1 HP 5 orang di situ ya. Sudah aja ke Aceh Pak. Jadi sistem ujiannya nanti ya kita coba komunikasikan dengan bagian akademik ya. Mungkin ada jadwal khusus untuk seluruh mata kuliah ya. Oke Pak, makasih Pak. BBM kita sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Yuk, izin live ya. Ya, Pak. Masih. Kak Risma, kenapa nggak bilang kalau Pak jadi kasih tugas saja, jangan ujian. Ini kan enggak? Iya. Tadi Ini gimana nih? Kita lanjut terus Bu Ainun atau gimana, Dek Olah? Iya, Kak. Tunggu sebentar ya, Kak. Udah keluar kita Ya. lah. Iya, Kak. Jam 4, Kak. 3 menit lagi, Kak. Itulah makanya tanya kan? Udah keluar kita. Berarti kita non-stop nih, non-stop Zoom. Iya, Saya ada Kak. malah ya. Habis voucher Starlink saya nih. Non-stop laju Ini Di sini nggak ada jaringan. ke sini ke Sabang Lutfi. Boleh Kak. Nengok ikan Nemo kita Kak ya. Siap. Apa, Kak? Alah siap lah. Sama Bu Ainun lagi, Kak. Oh lanjut lah, nggak istirahat dulu lah. Iya. Sholat dulu lah. Salat lah, Kak, dulu, Kak. Oh iyalah. Ya, Kak. Di sana ada azan ya, kami belum nih. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ya Bunda Yun. season ketiga Zoom. Halo,